Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast MMRS sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Saya senang sekali kembali bersama sahabat podcast MMRS. Kali ini bersama Dr. Roni Kurnia MMRS, yang nanti kita akan berbincang-bincang tentang BPJS, Kepala Cabang BPJS Malang ya. Jadi selamat pagi Dr. Roni. Selamat pagi Dr. Tita. Dr. Roni, ini kita bincang-bincang santai saja tentang BPJS dan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini. Sebelum ke sana, bisa nggak cerita Dr. Roni ini angkatan berapa ya di MMRS, Dr. Roni? Masih ingat nggak? Makasih Dr. Tita. Saya untuk dokter umumnya juga di Brawijaya. Oh iya ya, lulusan FKUB. FKUB tahun masuk 86, lulus 93. Bulannya lupa. Untuk MMRS-nya masuk 2006. Keluar 2009 awal kalau nggak salah. Alhamdulillah, karena apa itu namanya? Kebetulan waktu 2006 itu saya masuk kantor cabang Malang. Menjadi kepala cabang Malang, sebelumnya dari kantor cabang Kupang. Begitu masuk terus apa itu namanya? Kok pengen S2. Saya lihat di Brawijaya kok pas ada. Makanya saya langsung masuk aja. Dan alhamdulillah lulus itu tidak lama lulus saya pindah. Ke kantor cabang Kudus. Ya, karena memang biasanya kepala cabang itu paling lama 3 tahun. 3 tahun geser, 3 tahun Nah, makanya kalau saya pindah sebelum lulus, wah nggak tahu lagi dah. Alhamdulillahnya kok pas lulus terus baru pindah. Gitu. Jadi MMRS itu didirikan 2004. Dr. Roni masuk 2006, artinya angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga. Dan Dr. Roni ini tergabung ke dalam juga Ikatan Mahasiswa dan Alumni MMRS FKUB. Dr. Roni, ini BPJS ini kan sebuah organisasi yang luar biasa menurut saya di dalam sistem kesehatan nasional. Itu sebetulnya kalau dari visi misinya BPJS ini untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan masyarakat itu gimana ya, Dok? Bisa cerita nggak tentang BPJS ini, apa sih visi misinya dan bagaimana hubungannya dengan Vaskes 1, 2, 3? Bisa diceritakan, Dok? Sebenarnya awalnya itu di tahun 68. Diawali oleh Dr. Siva Besi, di mana waktu itu misinya adalah memberikan jaminan kesehatan. Walaupun pada tahun 68 itu masih terbatas kepada pegawai negeri. Dimulai dengan BPDPK. Jadi masih namanya lain ya, BPDPK ya. Terus banyak bertransformasi sehingga akhirnya pada tahun 2014 berubah nama menjadi BPJS Kesehatan yang sekarang ini. Itu melalui Askes juga atau Iya, betul ya. Melalui PT Askes dulu, cuman kalau PT Askes dulu kan terbatas hanya pegawai negeri dan pensiunan. Betul. Terus kemudian sempat menerima program Askeskin dulu. Askeskin Nah, itu mulai bertambah jumlah yang di cover. Nah, baru menjadi BPJS Kesehatan di 2014. Nah, pada saat 2014 kemudian diberlakukan, itu respon dari fasilitas kesehatan tingkat Vaskes primer, lanjutan itu gimana? Ada yang menolak nggak untuk jadi membernya BPJS? Ya, mitranya BPJS, maaf. Jadi di awal tahun 2014 itu menjadi fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN itu wajib bagi semua fasilitas kesehatan milik pemerintah dan TNI Polri. Waktu itu masih wajib. Kemudian bagi Vaskes swasta sifatnya sukarela, walaupun waktu itu semua fasilitas kesehatan milik PT Askes, kemudian PT Jamsostek waktu itu juga otomatis masuk menjadi fasilitas kesehatannya BPJS Kesehatan. Karena peserta BP Jamsostek yang
untuk jaminan kesehatannya itu otomatis masuk ke dalam kepesertaan JKN, sehingga fasilitas kesehatannya juga otomatis masuk. Iya. Nah, baru setelah itu ada dibuka kanal lebar untuk fasilitas kesehatan swasta turut bergabung, gitu, walaupun tidak wajib untuk fasilitas kesehatan swasta. Seperti itu. Jadi kalau sekarang itu kalau dari masyarakat umum se-Indonesia ini ada sekian ratus juta jiwa, itu sudah berapa kepesertaan yang ikut BPJS, dokter? Terakhir itu karena ini terus bergerak ya. Iya. 250-an juta. Wow, sudah banyak ya. Jadi sudah di atas 90%. Di atas 90%. Untuk wilayah BPJS Kesehatan kantor cabang utama Malang, itu saat ini 3 wilayah, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, itu semuanya sudah UHC, Universal Health Coverage. Artinya sudah di atas 95%. 95%. Masuk tinggi dalam kepesertaan JKN. Untuk Kota Malang itu 106 ini artinya dari yang tinggal di Kota Malang ini kan bukan hanya orang yang KTP Malang. Betul, iya. Jadi yang di luar KTP Malang pun masuk dalam pesertaan JKN, sehingga jumlahnya 106%. Untuk yang Kota Batu itu 99,6. Tinggi, ya. Untuk Kabupaten Malang sudah di 97,8%. Wah, luar biasa ya. Artinya kalau kita sampling saja di satu daerah di wilayah Malang Raya, itu kurang dari 100 orang yang kita temui, kurang dari 1 orang yang belum masuk ke pesertaan JKN harusnya. Iya. Seperti itu. Dan untuk kepesertaan JKN sekarang sudah tidak perlu pakai kartu BPJS lagi. Oh, sudah nggak perlu ya, Dok? Nggak perlu, cukup pakai KTP KK. Oh. Jadi kalau ada sakit, orang sakit itu cukup bawa KTP saja. Tunjukkan KTP-nya ke Vaskes, sudah bisa dilayani. Tapi enggak ada elektronik cardnya gitu ya, Dok? Perlu. Oh, enggak perlu. Enggak perlu, karena nanti di Vaskes data itu akan tinggal dimasukkan NIK-nya akan kelihatan. Gitu. Memang kalau kita tanya punya kartu BPJS nggak? Mungkin nggak punya dia. Tapi begitu dia datang ke puskesmas, datang ke klinik yang melayani peserta JKN, kesertaan Anda aktif, silakan kami layani. Ada yang nggak aktif ya, Dok ya? Ada lah. Masih ada beberapa yang tingkat keaktifan sudah di angka sekitar 85%, artinya tinggal 15% yang tidak aktif mungkin saja belum bayar iuran atau masuk Untuk yang kuliah ini biasanya adalah orang tuanya belum lapor ke BPJS. Kan di atas 21 itu harus lapor bahwa masih kuliah, menunjukkan bukti bahwa masih kuliah, nanti akan diaktifkan. Oh gitu. Harusnya kalau sudah 21 putus sama orang tuanya gitu atau bagaimana? Kepesertaan JKN itu ditanggung sampai usia 25. Kalau kuliah. Tapi kalau nggak kuliah sampai 21. Gitu. Makanya usia 21 ke atas itu nanti bagi para mahasiswa itu harus lapor ke BPJS bahwa ini masih kuliah. Lapornya ada linknya gitu, Dok? Bisa nanti melalui Pandawa, jadi cukup pakai BA. Pandawa. Nanti dilampirkan bukti bayarnya atau surat keterangan dari kampus bahwa ini masih berstatus mahasiswa. Oh gitu. Iya. Mungkin bisa kalau didekatkan dokter. Baik. Nah, kalau begitu, kalau jadi dari 100 berapa tadi? 106. Ya, cakupannya sudah tinggi sekali ya di Malang Raya ini. Tapi itu aktif, berarti ada yang tidak aktif nggih, Dok? Ada yang tidak aktif, tetapi yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Itu adalah mengcover penduduknya yang tidak mampu utamanya. Jadi kalau ada penduduknya yang tidak mampu dan belum tercover dalam
kepesertaan JKN kemudian sakit, maka dilaporkan ke BPJS Kesehatan bisa langsung aktif dan langsung dijamin. Gitu. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wali kota itu tidak perlu khawatir lagi ada penduduknya yang kesehatannya tidak terjamin. Oke, wah luar biasa ya. Biasanya kan kalau kesehatan ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi Iya biayanya. betul. Jadi apakah opname yang masuk hari ini nanti bisa keluar 3 hari lagi atau seminggu lagi, kita nggak pernah tahu. Nah, dengan kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan yang menjamin berapapun biayanya akan sesuai indikasi medis kita jamin. Jadi BPJS itu atau JKN ini adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti gitu. Betul. Ya dok ya. Iya baik. Oke, kita lanjutkan pembicaraan tadi, Dr. Roni. Jadi kan kalau BPJS ini, saya sih curious ya, sahabat podcast MMRS, bedanya asuransi yang dikelola oleh BPJS dengan asuransi swasta yang lain atau asuransi yang lain, gimana, Dr. Roni? Jadi kalau BPJS Kesehatan ini adalah asuransi sosial. Artinya kita nirlaba. Tidak ada mencari profit. Kalau asuransi komersial yang lain tentunya berhitung profit. Kemudian di BPJS Kesehatan juga tidak ada medical check up sebelumnya. Siapapun itu bisa langsung masuk dan tidak ada prasyarat waktu. Oh, nggak ada ya? Dulu kayak saya dengar ada harus minimal 3 bulan sebelum penggunaan kayak gitu-gitu. Sekarang itu 14 hari. Oh, 14 hari. Itu kalau kepesertaan mandiri. Gitu. Tapi kalau kepesertaannya dari pemerintah daerah tadi yang sudah UHC, langsung aktif. Gitu. Jadi kalau yang mandiri itu memang ada jeda waktu 14 hari. Gitu. Dan itu pun semua layanan bisa langsung diakses. Ibaratnya misalnya sampai butuh MRI, CT yang mahal gitu, bypass pun dijamin. Luar biasa gitu. Ya. Jadi biaya yang cukup mahal itu pasang ring. Terus kemudian bedah otak. Iya. Kemudian transplantasi organ. Di sel pulangwas sudah bisa. Sudah pakai BPJS. Pakai BPJS bisa. Gitu. Itu yang biayanya. Nggak susah klaimnya ya dok ya? Enggak ya. Rumah sakit yang klaim bukan pesertanya. Iya. Peserta yang penting mengikuti prosedur. Artinya mengikuti prosedur itu tentunya harus mulai dari FKTP, nanti dirujuk ke rumah sakit. Kalau yang elektif ya? Iya. Kalau yang elektif. Gitu. Kalau yang emergency tentunya langsung ke UGD. Dan ini pun sedang kita arahkan untuk di UGD semua rumah sakit itu tidak ditanya mau pakai BPJS atau umum. Yang sedang kita arahkan adalah begitu keluarga pasien menyerahkan KTP, diminta pasti KTP pertama, langsung dicek kepesertaan JKN-nya. Kalau aktif, maka ditanya kepesertaan JKN Anda aktif, mau pakai JKN atau mau pakai umum. Karena tetap itu merupakan hak dari pasien gitu. Tetapi secara prinsip adalah haknya dulu diberitahukan supaya saat ini yang sering masih menjadi kekhawatiran masyarakat adalah mendapat perlakuan yang diskriminatif dari Vaskes. Nah, makanya kalau mengguna BPJS. Betul, makanya ini yang sedang kita upayakan untuk menghilangkan rasa minder dan ada kebanggaan dari Vaskes untuk melayani peserta JKN. Sekaligus kebanggaan dari peserta JKN itu sendiri ya dok. Betul, ya? Betul, ini yang sedang kita upayakan dan kita dorong karena dengan adanya kebanggaan dari Vaskes melayani peserta JKN maupun dari pesertanya sendiri, ini tentunya akan menjadi semakin perfect lah pelayanan gitu. Harapan kami ke sana. Lalu ada yang kemarin itu sempat saya kebetulan juga Vaskes primer, dok. Jadi ada keluhan dari beberapa pasien itu yang mengeluhkan tentang kebijakan rujukan berjenjang.
Dia sudah terbiasa dengan dokter yang merawat beliau-beliau itu di rumah sakit tipe B. Betul. Tapi karena rumah sakit karena kebijakan rujukan berjenjang itu harus ke tipe C dulu, ke tipe B dulu. Nah, gimana itu dok? Jadi apakah kalau ada keluhan dari masyarakat seperti itu, mengeluhnya ke BPJS gimana dan apa tindakannya BPJS dok? Untuk sarana komplain, JKN ini sebenarnya cukup banyak. Kita bisa melalui mobile JKN, bisa melalui care center 165. Oke. 165 langsung telepon ya dok? Langsung telepon. Kemudian bisa juga melalui aplikasi lapor yang ke Sekretariat Presiden. Gitu. Kemudian bisa juga melalui Pandawa. Atau datang langsung ke kantor. Langsung ke BPJS. Memang ada ketentuan rujukan berjenjang. Tetapi yang perlu diketahui, pertama rujukan berjenjang ini tujuannya adalah menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya. Dalam artian kalau penyakitnya cukup ditangani oleh dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya cukup ke situ. Kita memang tidak ngikuti, biasanya saya ke spesialis. Betul. Kita mengikuti sesuai kebutuhan dari pasien itu sendiri. Kemudian pada kasus-kasus tertentu, pasien itu dimungkinkan dari FKTP langsung ke rumah sakit tipe B. Gitu. Misalnya sudah jelas-jelas CA. Tipe C kan nggak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kasus-kasus jantung yang sebelumnya sudah pernah kontrol ditangani, itu harus ke rumah sakit tipe B, ya langsung tipe B. Jadi di aplikasi P-Care itu sudah bisa membaca, diagnosis seperti ini, ini bisa langsung tipe B. Jadi di aplikasi sudah muncul pilihannya, mau ke rumah sakit mana bisa milih. Gitu. Jadi tidak ditentukan ini harus ke sini, enggak. Pasien tetap diberikan pilihan memilih kemana, gitu. Walaupun kita juga menghindari adanya window shopping, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Suka milih ya. Jadi kita juga menghindari kalau pasien langsung ke rumah sakit semuanya, tentunya rumah sakit akan crowded. Jadi kita di FKTP dulu. Kalau FKTP, ini ternyata harus ditangani di rumah sakit, baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi demikian sahabat podcast MMRS, ada 5 cara kalau kita ada komplain ya, baik ini langsung dari masyarakat maupun dari rumah sakit ya dok ya. Yang pertama melalui Pandawa, kemudian yang kedua kita bisa langsung telepon ke 165, yang ketiga bisa langsung datang ke kantornya BPJS, kemudian bisa ke Pandawa dengan Sekretaris Presiden. Lapor aplikasi ke Sekretaris Pandawa, aplikasi lapor ya, aplikasi lapor ke Sekretaris bahkan Presiden gitu. Lalu yang satu lagi adalah apa tadi dok? Sudah ke Pandawa 165, ada webnya ya dok ya? Ada bisa melalui web juga. Mobile JKN. Melalui mobile JKN. Jadi jangan khawatir kalau ada komplain tentang apapun pelaksanaan yang ada di lapangan ya. Jadi kalau misalnya masih tentang BPJS yang sekarang ini dok, jadi kalau misalnya kita ini ada perubahan perilaku dok dari masyarakat itu yang kemudian aji mumpung ya, karena dia mandiri, peserta mandiri, dia merasa sudah membayar premi setiap bulannya, iuran setiap bulannya, kemudian mumpung sudah bayar, jadi bahkan pusing-pusing sedikit, sakit boyok sedikit gitu sudah ke dokter minta obat. Nah, apakah BPJS juga mengetahui dok tentang adanya perubahan perilaku masyarakat seperti ini ya dok ya? Kita tahu. Memang tidak dipungkiri adanya perubahan health seeking behavior gitu ya, perubahan health seeking behavior. Tapi kami yakin itu hanya nggak terlalu lama lah. Nggak terlalu lama ya. Dan kemudian saat ini kita juga sedang menggalakkan juga konsul dok. Jadi konsul dok itu adalah konsultasi kepada FKTP melalui mobile JKN. Jadi peserta itu kalau
cuman sakitnya ringan, batuk pilek, saya batuk pilek ini sebaiknya gimana gitu, dia bisa saja melalui mobile JKN. Di mobile JKN sudah tersedia seperti menu. Alodoc itu dok, bukan? Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Menu ada menu untuk konsultasi dengan FKTP tempat dia terdaftar. Nah, ini kita juga dorong, kita galakkan di Malang semua FKTP untuk membuka konsul-doc itu, supaya peserta kalau sakit ringan tidak perlu datang. Kemudian pasien-pasien yang punya penyakit kronis, diabetes, hipertensi, mereka mungkin untuk mau makan atau ini harus dimakan atau enggak seperti itu bisa melalui konsul-doc. Karena diharapkan dengan adanya konsul-doc itu peserta juga lebih hemat waktu, nggak perlu ketemu langsung dokternya, dan juga antrian di FKTP juga tidak perlu terlalu panjang. Harapannya seperti itu. Dok. Dan dari FKTP-nya sendiri itu juga bisa proaktif nanya ke pesertanya. Selama si peserta juga sudah punya aplikasi mobile JKN. Betul. Apakah hari ini sehat? Atau kalau waktunya dia kontrol, kok kemarin nggak datang? Gitu kan setiap bulan harusnya ada komunikasi lah ya antara dokter dengan pesertanya. Ya, untuk memastikan si peserta rutin minum obat, si peserta olahraga. Itu diharapkan terjalin komunikasi. Makanya kita di dalam penilaian kepada vaskes primer itu ada perbandingan antara jumlah peserta terdaftar dengan dokternya. Di klinik itu. Tujuannya adalah supaya tetap proporsional. Gitu. Kalau terlalu banyak peserta terdaftarnya, kita khawatirkan nanti dokternya nggak optimal. Ada maksimal kepesertaan untuk sebenarnya saat ini belum sih, tapi kita dorong untuk supaya jangan lebih 1 banding 5.000. Kalau pesertanya sudah lebih banyak, dokternya tambahan. Ya. Jadi supaya optimal pelayanannya. Tapi ada nggak dok yang dokter yang tidak mendaftar sebagai FKTP? Ada. Ada ya. Ada, dan memang tidak wajib bagi vaskes swasta, baik dokter perorangan, praktek perorangan maupun klinik itu tidak wajib. Tidak wajib. Dipersilahkan kalau yang berminatnya di vaskes primer itu silakan mendaftar. Ya, sudah lebih jelas ya dari sisi perspektif masyarakat. Jadi itu sangat sangat pas dengan teori-teori public health itu, dokter. Nah, sekarang kita beralih dari masyarakat ke vaskesnya ya, dok ya. Kan dokter Roni kan juga lulusan MMRS gitu ya. Kalau dari vaskesnya ini kira-kira ada berapa persen vaskes yang ada di Indonesia ini, baik yang klinik maupun rumah sakit, yang sudah masuk ke dalam peserta JKN, yang melayani peserta JKN? Saya kalau angka pastinya enggak tahu ya, tapi mestinya sudah di atas 80%. 80% rumah sakit. Karena memang masih ada vaskes-vaskes yang mungkin dia melayani segmen tertentu yang ini kalau JKN saya bukan sini segmennya. Gitu. Atau vaskes-vaskes yang belum memenuhi persyaratan. Karena menjadi vaskesnya JKN itu juga ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kira-kira persyaratannya itu berat nggak, dok? Misalnya apa saja gitu? Yang pasti sih harus punya izin. Dari dinas kesehatan itu ya? Tergantung jenis vaskesnya lah. Ada dari dinas kesehatan, ada dari Kemenkes. Karena kalau untuk rumah sakit tingkat lanjut ya, tipe B kalau nggak salah itu dari Kemenkes izinnya. Gitu. Saya jujur kurang paham masing-masing izinnya. Tetapi yang pasti harus punya izin operasional. Kemudian yang sekarang akan menjadi wajib adalah akreditasi. Baik itu yang primer maupun yang rujukan harus ada akreditasi. Klinik juga ada akreditasinya ya? Nanti harus ada akreditasinya. Kalau nggak salah akhir tahun ini mulai diwajibkan. Saat ini sedang dipersiapkan, setahu saya dari Kemenkesnya, untuk melakukan akreditasi. Jadi izin operasional dan akreditasi. Ya. Lalu ada lagi, dok?
tentunya ada persyaratan-persyaratan lain. Misalnya kalau klinik, kita akan mengecek sarananya lengkap enggak, gitu. Kemudian jumlah tenaganya, masing-masing tenaga itu ada ICP-nya enggak? Oh iya, baik iya, dokter, harus paramedis, ya, harus ada surat gitu. izin prakteknya. Ya. Ini karena apa itu namanya dipersyaratkan juga oleh Kementerian Kesehatan, gitu. Jadi misalnya sekarang persalinan itu harus dilakukan oleh 4 tangan dan semuanya harus punya izin. 4 tangan itu apa, Dok? Maksudnya? 4 tangan itu 2 tenaga kesehatan. Oh, satu bidan, boleh satunya perawat atau bidan juga. Dokter. Atau dokter oleh bersama dengan perawat atau dokter dengan bidan. Nggak harus objin ya, nggak harus. Oh, enggak. Dokter umum boleh ya. Boleh. Cuman harus 4 tangan. 4 tangan. Kalau dulu kan masih boleh oleh 1 orang bidan. Iya betul. Iya. Jadi dalam pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan itu nanti kami akan melihat ini 2 orang apa 1 orang yang melayani. Oh, terus ditunjukkan dengan tanda tangan gitu, Dok? Atau apa? Ada evidence-nya. Terus kemudian si tenaga kesehatan itu juga harus punya izin dua-duanya, SIP. Oh iya. Gitu. Dulu kan dari bidan swasta bisa merujuk ke dokter gitu ya. Iya. Sekarang pun bidan swasta juga boleh klaim melayani persalinan, klaim. Iya. Tapi syaratnya nggak boleh, 4 tangan itu. Nggak boleh sendirian. Gitu. Gitu. Jadi di dalam pengajuan klaim itu nanti berbunyi yang melakukan persalinan siapa dan siapa. Oh, baik. Iya. Jadi dari ini ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, bukan oleh kami. Nah, persyaratan itu bisa didapat di mana ya, Dok? Atau sudah disosialisasikan secara luas ya? Persyaratan-persyaratan itu memang ada di kami. Oh ya. Bagi fasilitas kesehatan yang akan mengajukan kerjasama, sebenarnya tinggal apply saja ke kami. Misalnya mengajukan, melampirkan dulu izinnya, nanti kami akan balas apa saja yang harus dilengkapi. Oh gitu. Karena kan fasilitas kesehatan kan ada rumah sakit, kemudian ada klinik, ada dokter praktek perorangan, ada lab, ada apotek, ada kemudian juga optik. Oh, optik juga bisa ya, Dok ya? Bisa. Nah, makanya masing-masing nanti persyaratannya berbeda. Rumah sakit pun rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, tipe A itu masing-masing juga berbeda persyaratannya. Makanya mengajukannya langsung ke BPJS ya. Ajukan saja nanti apa itu namanya kami akan lihat. Nah, nanti bila sesuai kami akan minta dilengkapi syaratnya. Oh gitu. Nah, ada nggak, Dok, dalam 1 tahun itu misalnya maksimal yang tipe D 2 aja gitu, atau klinik maksimal 3 aja gitu, ada nggak, Dok? Sampai saat ini kami masih mengacu ketentuan dari direksi kami bahwa untuk pengajuan kerjasama dari fasilitas kesehatan itu dilakukan semacam telaah dulu. Betul. Apakah ini dibutuhkan atau tidak. Gitu. Walaupun untuk rumah sakit itu BPJS diberikan target oleh DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Berapa jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang minimal harus direkrut dalam tahun ini. Oh, minimalnya ada ya? Minimalnya ada. Maksimalnya nggak ada? Nggak ada. Oh, gitu. maksimalnya nggak itu, ada. Apa itu namanya? Jadi kami nanti sambil melihat target yang diwajibkan oleh DJSN, kami juga melihat tingkat kebutuhan di lapangan. Oh, gitu. Jadi kalau di suatu daerah kami lihat, ini sudah cukup dari kami lihat dari tingkat antriannya, kemudian. Antrian apa, Dok? Itu antrian pengajuan. Bukan. Maksudnya pasiennya itu apakah sudah full gitu ya, sudah penuh gitu di dalam. Kalau pasiennya relatif tidak terlalu banyak antrian, misalnya datang berobat, antrinya datang apa itu namanya? Datang jam 7 dilayani jam 11 gitu. Jam 2 baru dilayani. Nah, itu berarti ini membutuhkan, masih butuh. Atau bisa dilihat juga dari tingkat keterisian tempat tidur. Bor Kalau di satu daerah rumah sakit yang ada bornya sudah di atas 80%, berarti itu sudah indikasi harus nambah. Harus nambah vaskes atau harus nambah TT tempat tidur? Bisa dua-duanya. Oh, gitu ya.
akan lebih baik sebenarnya nambah rumah sakit. Karena kalau menambah rumah sakit artinya di lokasi berbeda, dan masyarakat akan lebih dekat mengakses. Jadi kita biasanya kalau ada rumah sakit yang ajukan, kita lebih senang daripada nambah tempat tidur, walaupun tetap kita lihat sih. Oh gitu. Iya, lebih menyenangkan nambah vaskes ya. Karena nanti akses masyarakat akan lebih mudah. Iya. Baik. Jadi mungkin yang terakhir Dr. Roni, jam ini sudah akan ada panggilan. Iya, Dok. Jadi kalau dari ini nanti dari rumah sakit, terima kasih ya sharingnya bahwa di rumah sakit juga jangan takut sahabat podcast MMRS untuk mengajukan ke BPJS ya kalau di daerahnya. Jadi kalau di wilayahnya itu sudah penuh juga belum bisa diajukan sebagai mitra dengan BPJS, ngaten gitu, Dok? Kalau sudah penuh sebenarnya saat ini sedang ada perubahan peraturan bahwa nantinya itu semua vaskes bisa saja masuk selama memenuhi ketentuan persyaratan. Tapi untuk saat ini masih dilakukan telaah yang berlaku saat ini. Tapi bagi teman-teman yang punya rumah sakit, klinik itu pokoknya harus ajukan dulu aja kalau mau mengajukan kerjasama. Nanti kan kita lihat ditelaah gitu. Biasanya nanti kita berikan jawaban kok. Ngaten. Nah, satu yang terakhir, Dokter, ini kan karena Dokter Roni ini lulusan MMRS, kira-kira kalau dari apa yang sudah didapat Dokter Roni selama mengikuti studi di MMRS ini dengan aplikasinya selama Dokter Roni bekerja sebagai leader di BPJS ini, ada manfaat atau tidak ya, Dok ya? Terus terang dengan saya mengikuti pendidikan MMRS ini, saya menjadi tahu karena sistem pembayaran dari BPJS kepada fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, itu kan menggunakan tarif Inaci Bijis. Tarif Inaci Bijis adalah tarif paket, beda dengan tarif fee for service. Kalau fee for service ini kan habisnya berapa atau tindakannya berapa banyak, itu yang dibayar sesuai tarif. Nah, kalau Inaci Bijis ini mau misalnya typhoid, mau dirawat 1 hari atau dirawat 7 hari atau dirawat 3 hari, tarifnya sama. Artinya di sini diperlukan kemampuan manajerial dari direktur rumah sakit untuk mengelola pembayaran klaim dari JKN atau dari BPJS tersebut. Bagaimana caranya? Karena ketentuan dari kami tidak boleh ada iur biaya, tidak boleh pasiennya beli obat di luar. Semuanya harus di-handle selama sesuai kebutuhan medis. Nah, dengan program MMRS ini seorang direktur menjadi lebih mampu memanage uang yang ada ini supaya cukup. Karena memang variasi kasus ini sangat berpengaruh, kemudian juga pemberian obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien ini juga berpengaruh. Nah, kemampuan manajerial ini yang penting sehingga nanti rumah sakit tetap bisa running dengan baik, pasien tidak ada iur biaya, dan BPJS Kesehatan juga kami yang penting adalah peserta nggak ada iur, peserta puas, pelayanan lancar, bayar juga lancar. Gitu. Itu ya. Jadi untuk implementasi manajerial rumah sakitnya. Itu yang penting karena mengelolanya itu yang tidak mudah. Harus efisien dan efektif gitu ya. Betul. Nah, dan itu ilmu manajemen diperlukan. Betul. Nah, sehingga di saya sendiri itu lebih mudah bicara dengan sejabat direktur rumah sakit, bagaimana mereka memanage supaya jangan sampai rugi, tapi juga tetap harus untung, karena bagi kami kemitraan ini adalah win-win. Bagi kami peserta terlayani, puas, tidak ada iur biaya, bagi rumah sakit mendapatkan profit. Semuanya jalan lancar. Bisa profit ya, Dok ya? Kalau bermitra dengan bisa ya. Kalau kita mau lihat dengan kasat mata saja ya, Dok.
rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS itu rata-rata bertumbuh semuanya. Jangan lihat saja rumah sakit yang kerjasama melayani peserta JKN bertumbuh semua. Semuanya bertumbuh. Artinya mereka bisa existing jalan terus dan pelayanan juga berjalan baik gitu. Saya lihat di sini di Malang rumah sakit pelayanannya bagus. Lulusan MMRS semua itu, Dok. Alhamdulillah. Nah ini kan pentingnya di situ. Bagaimana seorang direktur rumah sakit itu menguasai ilmu manajerial yang baik. Oke. Iya. Jadi jangan ragu teman sahabat podcast MMRS, Dr. Roni sudah menyampaikan bahwa ilmu-ilmu manajemen yang didapat di Magister Manajemen Rumah Sakit itu sangat penting dan bisa diimplementasikan di rumah sakit, manajemen rumah sakit. Mungkin itu dulu untuk awal. Tapi saya mohon ini Dr. Roni sekaligus saya mohon sebagai perwakilan dari MMRS, nanti kami ini ada program mata kuliah yang namanya kesehatan ekonomi kesehatan. Nah itu saya sih sangat berharap Dr. Roni bisa ikut rawuh untuk mengajar di sini. Dengan senang hati. Iya, terima kasih sekali lagi kehadirannya di sela-sela kesibukannya Dr. Roni. Sudah ditunggu rapat berikutnya. Saya sebagai host di podcast MMRS undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.